gembira. Kemudian tradisi ngejot ini, apa yang dia miliki, yang memiliki lebih itu ngejot, memberikan kepada yang lain yang membutuhkan. Itu tradisi berbagi segala anugerah dari Tuhan. Dan tradisi ini, tradisi menggarapan ini, ngangkat barang yang berat ini, mungkin sekarang itu diangkat secara peralatan teknologi yang canggih itu. Tapi mereka dengan semangat kebersamaan, dengan luhur semangat yang tulus, yang berat ini pun dengan secara bersama-sama bisa diangkat dengan mudah. Jadi terbiasa mereka menyelesaikan bersama-sama dengan tulus segala permasalahan masyarakat yang dihadapi. Dan itu adalah budaya. Itu adalah nilai-nilai luhur budaya. Ya kebersamaan, membangun persaudaraan semesta. Dan sekarang bagaimana nilai-nilai luhur agama membentuk karakter dan budi pekerti luhur. Di dalam Hindu dikatakan, ajaran Hindu itu bersumber pada Sanatana Dharma. Sanatana Dharma itu adalah hukum Tuhan, wahyu Tuhan, yang sebagai sumber dari segala ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan spiritual dan ilmu pengetahuan material, dan sebagai tuntunan perjalanan kehidupan rohani dan jasmani manusia. Di dalam apa? Pendakian moral dan spiritual. Kita beragama adalah mengikuti perjalanan rohani dan jasmani untuk apa? Pendakian moral dan spiritual. Tidak ada pertentangan, tidak ada perselisihan. Tugas kita adalah pendakian moral spiritual. Untuk apa? Membentuk karakter dan budi pekerti luhur. Sampai itu saja kita belum beragama kalau kita belum mampu membentuk karakter dan budi pekerti luhur. Belum bisa membentuk kehidupan yang moksardem jagatita. Artinya kehidupan yang rukun, damai, harmonis, adil dan sejahtera dalam kebinekaan. Dan belum sempurna kita beragama kalau kita tidak bisa mengantar roh dan jiwa kita kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan itulah nilai-nilai luhur agama. Jadi agama bentuk karakter dan budi pekerti luhur, membentuk kehidupan yang moksardem jagatita, mengantar sang jiwa kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Sang Pencipta. Dan ini sadar kita bahwa Sanatana Dharma karena dia sebagai sumber dari segala ilmu pengetahuan. Sehingga dia bisa ditafsirkan dengan berbagai cara tafsir. Tapi tafsir yang luhur, yang menjadi kepercayaan dan keyakinan. Keyakinan, kepercayaan yang berbeda itulah agama-agama. Tapi apapun tafsirnya, tapi dia harus bisa menuntun pendakian moral dan spiritual. Bagaimanapun kita menafsirkan kebenaran, hukum kebenaran Tuhan, apa yang menjadi kepercayaan dan keyakinan dari kita harus menuntun pendakian moral dan spiritual dalam perjalanan kehidupan rohani dan jasmani, membentuk apa? Karakter dan budi pekerti luhur. Itulah kita beragama. Itulah nilai-nilai luhur agama kita, membentuk karakter dan budi pekerti luhur untuk mencapai kehidupan yang moksardem jagat kita dan kita kembali kepada Sang Pencipta. Dan di Hindu untuk memudahkan pemahaman agama, ada filsafatnya. Kemudian ada etika yang menuntun tata krama, menuntun kehidupan kita, tata susila. Dan yang ketiga acara atau ritual-ritual agama. Kemudian tatuannya atau filsafatnya apa? Kita harus betul sadar. Filsafat yang pertama, filsafat ketuhanan. Sadar nggak kita bahwa Tuhan itu Esa? Bukan hanya kita ngomong, tapi kita dengan kesadaran dan keyakinan bahwa Tuhan itu Esa. Kemudian filsafat kemanusiaan. Filsafat kehidupan. Kenapa kita hidup? Untuk apa kita hidup? Bagaimana cara kita hidup? Kemana kita harus pergi? Apa yang kita harus lakukan? Itu filsafat kehidupan. Filsafat alam semesta dan filsafat alam kematian. Kemudian kita sadar betul dalam filsafat ketuhanan. Tuhan Maha Karya. Semua yang ada, yang belum ada, yang pernah ada, yang sekarang ada adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Dan Tuhan Maha mengetahui kondisi yang sebelumnya, keadaan sebelumnya, keadaan sekarang, dan keadaan yang akan datang diketahui oleh Tuhan. Kita tidak ngomong pun dalam hati kita, Tuhan mengetahuinya. Jangan kalau kita menipu orang lain, Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu. Maka kita jangan berbohong pada diri kita. Tuhan mengetahui kapanpun kita berbohong. Karena Tuhan Maha mengetahui.
Maha ada Tuhan berada di mana-mana dan berada pada semua ciptaannya. Pada diri kita ada energi spiritual Tuhan. Pada soal kita, pada pohon, pada binatang, semua ada energi. Tanpa ada energi ciptaan Tuhan di sana, dia tidak hidup. Maka Tuhan berada di mana-mana. Dan Maha Kuasa. Semua yang ada ini adalah kuasa Tuhan, bukan kuasa kita. Bukan milik kita. Kita adalah anugerah. Apa yang kita miliki adalah anugerah dari Tuhan. Berdasarkan itulah, berdasarkan itulah kita, supaya kita bisa membangun karakter dan budi pekerti luhur. Bisa membangun kehidupan yang moksardem jagatita. Maka kita harus bisa mengendalikan pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Dalam etika di Hindu dikatakan trikaya parisuddha. Satunya pikiran, perkataan, dan perbuatan dalam bingkai kebenaran. Jadi pikiran harus selalu arif dan bijaksana. Perkataan harus selalu santun dan menyejukkan. Perbuatan selalu baik memberikan kesejahteraan pada yang lain. Dan untuk bisa membangun kehidupan yang moksardem jagatita, kita harus bisa harmonis dengan pencipta kita. Harmonis dengan sesama umat manusia. Dan harmonis dengan alam dan segala isinya. Bukan musuh kita, semua kita harus hidup harmonis. Itulah dikatakan trikahita karana. Dan kita sadar betul karena Tuhan berada di mana-mana. Pada diri kita Tuhan ada yang dinamakan tat. Pada diri siapapun Tuhan itu ada tat. Tat itu sama sucinya. Yang berbeda hanya badan halus dan badan kasar kita. Maka kita sadar bahwa aku adalah tat, kau adalah tat. Maka kau dan aku adalah sama. Maka Tattva Masih menyadarkan manusia, meyakinkan manusia bahwa kita semua sama. Dan kita sadar betul bahwa yang menciptakan kita adalah Tuhan Yang Maha Esa. Maka itu kita sadar kita bahwa kita semua bersaudara. Itu dinamakan Wasudewa Kutumbakam. Dan kita sadar kita berbeda, tapi Tuhan menciptakan perbedaan yang indah itu untuk kita rawat. Walaupun kita berbeda, cara kita melihat berbeda, tapi tujuan kita sama, membentuk karakter dan budi pekerti luhur, membentuk kehidupan yang moksardem jagatita, kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga walaupun kita berbeda, tapi kebenaran tetap satu, Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangeruh. Dan kita yakin Satyam Eva Jayate, kalau kita teguh menegakkan kebenaran, pasti akan berakhir dengan kemenangan. Apapun kita inginkan akan kita dapatkan. Kemudian Satyam Siwam Sundaram, kalau kita melaksanakan kebenaran dengan penuh kesadaran dan tulus, kita akan menghasilkan kehidupan santi atau kehidupan moksardem jagatita atau kehidupan yang sundara. Jadi itu tatwa etika dan kemudian ini ritual agama. Ritual agama itu adalah ibunya seni budaya luhur. Seni budaya yang mengandung pesan-pesan luhur itu adalah membentuk karakter budi pekerti luhur. Bagaimana agama, ritual agama bisa memberikan untuk karakter budi pekerti luhur itu adalah melaksanakan atau dengan rasa bakti, melaksanakan persembahan dengan rasa bakti. Bakti kepada siapa? Bakti kepada Tuhan Sang Pencipta. Bakti kepada guru suci. Bakti kepada leluhur. Bakti kepada sesama manusia. Dan bakti kepada alam dan segala isinya. Dan kita memberi pelayanan yang tulus kepada 5 unsur ini. Supaya kita bisa membentuk karakter dan budi pekerti luhur. Kita bisa membangun kehidupan yang moksardem jagatita. Dan kemudian ritual. Di ritual Hindu itu ada ritual besar. Ritual Hari Suci Nyepi yang sudah baru kita laksanakan. Hari Suci Saraswati, Galungan Kuning, dan lain-lain masih banyak. Dan seni budaya. Dan di seni budaya ini ada pesan-pesan luhurnya. Ada di seni tari. Setiap seni tari ada pesan luhur. Di gamelan punya pesan luhur. Setiap kidung-kidung punya pesan luhur. Wayang, seni lukis, seni ukir, budaya-budaya gotong royong karipan. Semua inilah spirit untuk membangun persaudaraan semesta, persaudaraan dengan segala ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, persaudaraan secara tulus. Itu adalah nilai luhur budaya. Ini filsafat ketuhanan. Bagaimana filsafat ketuhanan Hindu? Di dalam sastra Hindu, karena Rigveda dikatakan di sana,
surah Bahuda Wadanti. Hindu meyakini Tuhan hanya satu. Orang yang arif dan bijaksana menyebut dengan banyak nama. Tuhan tidak butuh nama. Yang memberikan nama Tuhan itu adalah manusia. Di Bali dinamakan Sang Yang Widiwasa, di Jawa dinamakan Gusti yang Maha Kuasa gitu. Di India namakan berbeda, tapi Tuhan tetap satu. Tapi hanya manusia memberi nama supaya manusia mudah untuk mengingat, mudah untuk menyembah gitu. Dan kemudian di dalam unsur di dalam Bhagavad Gita ini sastra suci itu juga memberikan tuntunan kepada manusia. Kewajiban suci manusia atau di Hindu dikatakan swadharma manusia adalah apa? Mensejahterakan yang lain, mensejahterakan semua ciptaan Tuhan. Dengan apa? Dengan memberi pelayanan yang tulus, persembahan dan pelayanan suci melalui kegiatan pikiran yang bijak, perkataan yang santun, kemudian perbuatan yang baik, sehingga dikatakan trikaya parisuda. Inilah kita kewajiban kita, berpikir yang arif dan bijak, berkata yang tulus, berbuat baik sehingga kita bisa membangun hidup yang moksa dan jagati. Dan di dalam Rigveda ini bagaimana kita bisa berharmonis dengan manusia. Di mana di sini dikatakan, wahai umat manusia, Anda seharusnya berjalan bersama-sama gitu. Sehingga Maharishi Vyasa yang memberikan kodifikasi dari Weda dan menjadi Catur Weda, beliau mengatakan dua hal yang penting buat manusia pada zaman Kali Yuga ini. Berpikir, berbicara, dan berbuat baiklah kepada yang lain. Kepada semua ciptaan Tuhan. Kepada binatang kita berbaik, kita memberikan makan kepada binatang yang butuhkan. Kepada pohon kalau kita mohon memotong pohon kita minta izin gitu. Kemudian jangan sekali-kali menyakiti yang lain melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kita berpikir pun jelek kepada yang lain sudah tidak boleh. Sudah memberikan kekotoran pada alam ini gitu. Dan kemudian inilah yang berbuah etika. Etika apa? Ada 5. Satyam, Dharma, Prema, Santi. Satyam itu kita harus teguh menegakkan kebenaran. Dharma, kebajikan. Kemudian Prema kita harus ulas asih. Ahimsa tidak menyakiti dan merusak apapun dan siapapun. Santi ini kita membangun kehidupan yang moksaridem jaga kita. Dan dikatakan manawa sewa. Kita harus memberi pelayanan kepada manusia dan semua ciptaan Tuhan. Manawa sewa, memberi pelayanan yang tulus untuk membangun kesejahteraan bersama. Dan madawa sewa kita memberikan kesejahteraan, menyerahkan diri secara tulus kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi manawa sewa dan mandawa sewa. Dan di hari suci Nyepi, ini kenapa dia bisa memberi sebagai ibunya dari budaya yang luhur. Pertama, hari Nyepi, sebelum kita melakukan Nyepi, umat ini melakukan acara melasti. Melasti dianggap karena ini kegiatan agama dan kegiatan budaya. Dia pergi ke laut untuk mencari tirta suci, air suci untuk membersihkan alam semesta yang kotor. Siapa yang motor? Manusia. Kotor akibat apa? Akibat karma dan perbuatan manusia. Inilah harus menyadarkan manusia untuk menjaga kesucian dan kebersihan alam semesta. Dia harus berbuat baik atau berbuat dharma, berbuat kebenaran. Tidak boleh berbuat salah. Inilah pesan moral dari melasti ini. Kemudian setelah itu melakukan tawur kesanga. Tawur kesanga ini kita manusia harus sadar juga. Kita telah banyak mengambil sumber daya alam untuk kehidupan kita. Semua kehidupan kita datang dari sumber daya alam ini. Kalau kita ambil terus sumber daya alam menjadi tidak seimbang. Artinya di tawur kesanga ini untuk mengembalikan keseimbangan dunia ini. Alam semesta ini. Kita memberikan tawur. Mengembalikan intisari dari apa yang kita ambil. Dan ini artinya apa? Kita mengambil sumber daya alam tidak boleh salah. Harus arif dan bijaksana. Dan karena Tuhan menciptakan sumber daya alam ini adalah untuk kesejahteraan kita bersama secara adil. Bukan kesejahteraan satu keluarga, satu kelompok, satu golongan. Ini kesalahan kita. Kemudian ogoh-ogoh ini seni ogoh-ogoh, ini seni ini. Ya.
Ogo-ogo ini seni, ini adalah pesan moralnya supaya manusia membuang sifat-sifat jahat yang seperti disimbolkan oleh ogo-ogo. Pada saat nyepi catur berata, ini kita melakukan 4 kegiatan suci yang dinamakan amati geni kari, amati karya, amati lelungan, amati lelanguan dan lelungan. Amati geni artinya apa? Kita mematikan semua musuh yang ada dalam diri kita, api yang bisa membakar diri kita yang ada di dalam, dan juga yang ada di luar diri kita, yang juga membakar diri kita. Yang dari dalam apa namanya sadripu, yang dari luar apa namanya sabta timira sadripu 6, sabta 7. Amati karya ini kita mengendalikan diri supaya tidak terikat mabuk oleh duniawi. Kemudian kita mengendalikan indera-indera sensor kita dan mengendalikan indera-indera motorik kita. Ini semuanya adalah pendakian moral spiritual untuk membentuk karakter dan budi pekerti luhur kita. Dan kemudian pelayanan yang tulus menawasewa tadi. Kita bisa menyontoh pohon. Ini dalam sastra dikatakan demi yang lain pepohonan berbunga dan berbuah. Bukan untuk dirinya, untuk yang lain. Dia berikan secara tulus supaya yang lain berbahagia. Dan juga demi yang lain air mengalir bukan untuk dirinya, untuk manusia, untuk binatang, untuk para petani. Dan begitu juga sapi memberi susu bukan untuk dirinya, untuk anaknya dan untuk kebahagiaan manusia. Dan yang terakhir, manusia harus sadar betul kita hidup adalah untuk melayani yang lain, untuk memberi kesejahteraan kepada yang lain. Kemudian yang terakhir dilaksanakan Dhamma Santi, yang artinya dengan melaksanakan kebajikan kita membangun kehidupan yang santi, yaitu kehidupan yang moksartem jagatita. Sadripu itu apa? Ini sadripu itu tadi sudah kama, nafsu, marah, ego, serakah, keserakahan, mabuk, iri, dengki, dan dendam. Ini kita hilangkan. Ini yang kita kendalikan. Ini sadripu ini musuh yang ada dalam diri kita. Kebodohan dan kegelapan gitu. Yang ada di luar diri kita yang membuat kita sombong, angkuh, dan mabuk itu apa? Kepintaran. Sering kita merasa paling pintar, paling benar sendiri gitu. Paling hebat gitu. Kepintaran, harta, tahta, kecantikan, atau cinta, keturunan, minuman, dan keremajaan. Ini semua membuat kita sombong, angkuh, dan mabuk. Ini yang kita kendalikan. Malah melakukan catur berata ini yang kita kendalikan. Yang ini simbolnya apa? Mematikan listrik, mematikan apa? Di dalam ini adalah mematikan nafsu dan semuanya enam itu. Nah sekarang untuk membangun hidupnya moksar kita menjaga kita ya trihita karana. Itu kita harus harmonis dengan Sang Pencipta yang di Hindu disebut Parahyangan. Nawa Wida Bakti itu dengan 9 cara melakukan sembah bakti dan memberi pelayanan dan penyerahan diri kepada Tuhan. Untuk apa? Pendakian moral, membentuk karakter dan budi pekerti luhur. Kemudian yang berikut pawongan. Ini adalah harmonis sesama manusia. Ada sadharma dan nama. Menegakkan dharma untuk melayani sesama. Saling asah, saling asih, saling asuh. Untuk apa? Membangun kehidupan yang moksarda menjaga kita. Dalam kebinekaan. Dan pelemahan. Itu Sankirti 6 cara untuk menjaga kebersihan dan kesucian alam semesta. Itu ada dan serta ini yang sangat penting. Memberdayakan sumber daya alam dengan arif dan bijaksana, bukan serakah mengambil hanya untuk kemakmuran ke apa kesejahteraan sendiri, keluarga dan golongan, tapi ini diciptakan oleh Tuhan adalah untuk kesejahteraan bersama secara adil. Ini yang kita tidak lakukan. Dan untuk bisa mengantar manusia, tentu kita kehidupan manusia sosial ada kepemimpinan. Di dalam sastra Hindu dikatakan, di dalam Manawa Dharma Sastra dikatakan seorang pemimpin untuk bisa mengantarkan manusia untuk pendakian moral spiritual, membangun kehidupan moksarda menjaga kita. Seorang pemimpin harus memiliki sifat-sifat luhur seperti sifatnya para dewa, 8 dewa. Dewa Indra, Wahyu, Yama, Surya, Agni, Waruna, Chandra, dan Kwera. Inilah dinamakan Astabrata. Sifat-sifat 8 sifat suci Tuhan yang menjaga tatanan dunia ini.
Dan inilah harus menjadi sifat-sifat suci dari para pemimpin. Yang diutamakan pada zaman kali ini adalah hukum. Itu adalah Yama Brata. Yama Brata ini adalah pemimpin hukum. Harus sikap luhur dari pemimpin dalam menegakkan hukum ini. Ini yang sangat penting. Pemimpin harus berani. Tidak dibeli oleh uang gitu ya. Harus berani. Bertindak adil dan benar, jujur, arif, dan bijaksana. Untuk kesejahteraan dan memberi rasa adil bagi semua umat manusia. Bukan hanya satu, bagi semua umat manusia. Begitu juga dalam niti sastra dikatakan ada 5 tuntunan para pemimpin. Ini Jawa juga, dalam Jawa sangat paham sekali ini. Pengarso Sung Tulodo di depan kita harus bisa memberikan suri toladan. Dan pemimpin harus berada di tengah-tengah masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat. Bukan membentuk masalah, bukan memperbesar masalah, tapi menyelesaikan masalah. Dan Tut Uri Handayani itu memberikan semangat, motivasi, dan dorongan pada seluruh rakyat. Bukan berbeda, tapi secara adil gitu. Secara tulus. Dan ini yang sangat penting, Mulat Sariro Angrosowani. Harus berani introspeksi diri dan memperbaiki diri. Bahkan di Jepang ini diartikan, Mulat Sariro Angrosowani ini, kalau dia merasa salah, mengundurkan diri. Bahkan merasa berdosa arah kiri. Ini, pemimpin berani nggak ini melakukan Mulat Sariro Angrosowani? Dan ngeluruk tanpa bolos, sakti tanpa agi. Berani betul-betul menegakkan kebenaran dalam kondisi apapun, dimanapun, apapun tantangannya itu. Dan sekarang kita melihat nilai luhur Pancasila. Itu membentuk insan Pancasila, insan mulia Nusantara. Itu buah natama, mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan kemanusiaan. Membangun spirit dan jiwa semangat kebangsaan. Dan kehidupan bersatu, adil, damai, sejahtera. Sehingga ini artinya apa? Nilai-nilai luhur Pancasila harus dijadikan sebagai landasan moral dan etika dalam berpolitik, berhukum, berkehidupan sosial, ekonomi, dan budaya bangsa. Tapi sekarang lihat orang berpolitik tidak melihat lagi moral etika Pancasila. Ini adalah nilai-nilai luhur Pancasila. Kita tidak akan bisa membentuk insan Pancasila atau insan mulia. Kemudian para rohaniawan yang bertanggung jawab pada moral dan spiritual bangsa. Negarawan yang bertanggung jawab pada kedamaian dan keharmonisan. Usahawan yang bertanggung jawab kepada kesejahteraan yang adil. Dan karyawan yang bertanggung jawab pada kehidupan sosial. Ini harus teguh dan tulus menjalankan fungsinya. Kalau usahawan menjadi negarawan, kacau. Ya, kacau. Nah, kita melihat nilai-nilai luhur dalam Pancasila, sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Itu sebagai filsafat ketuhanan. Yakin pada keesaan Tuhan yang Maha Esa. Bukan hanya ngomong, yakin kita. Dan kita sadar dan yakin bahwa semua yang ada adalah ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Dengan nama yang berbeda-beda, tapi Tuhan semua itu Esa. Jadi Tuhan itu Esa. Itu adalah pencipta semua yang ada. Yang pernah ada, yang sekarang ada, dan yang akan ada. Kebinekaan adalah anugerah yang indah dari Tuhan dan luhur dari Tuhan yang Maha Esa yang harus kita rawat, kita harus jaga. Dalam kebinekaan itulah kita akan membangun kehidupan yang maksudnya menjaga kita. Kemudian semua warga bangsa bebas beribadah dan memeluk agamanya dengan tafsir-tafsir dari Sanatana Dharma tadi. Kepercayaan, berbentuk agama dan kepercayaan. Dan tak harus toleransi di dalam beragama. Kemudian kedua, inilah filsafat kemanusiaan. Kita harus teguh gak menegakkan dan berpada sumpah janji. Jangan sekarang bersumpah besok lagi. Karakter dan budi kita harus berkarakter. Untuk karakter dan budi luhur. Dan punya sikap yang adil dan berani. Dan memiliki kecerdasan apa? Kecerdasan spiritual. Karena kita pendakian moral spiritual. Dan kecerdasan emosional, intelektual, imajinasi, kreasi, inovasi,
dengan sosial budaya, kepemimpinan bisa memimpin diri sendiri, memimpin masyarakat, memimpin bangsa, menjaga martabat, martabat dan budaya luhur bangsa negara dan nilai-nilai luhur kemanusiaan. Kemudian nilai yang ketiga ini adalah filsafat kebangsaan. Elemen bangsa, semua elemen bangsa harus satu dan bersatu untuk membangun kejayaan negara. Sehingga tidak ada ego sektoral, ego golongan, ego ini tidak ada. Kalau itu ada, kita tidak akan bisa membangun Indonesia emas, menegakkan jiwa dan semangat kebangsaan. Kita harus bisa menegakkan, mengutamakan buana tama, mengutamakan kepentingan itu, kepentingan bangsa, negara, dan kemanusiaan. Menegakkan nilai-nilai luhur sesanti bineka tunggal ika. Tidak hanya dalam berbicara, tidak hanya kita sampaikan pada saat upacara, tapi ini dalam laku. Menjaga semangat gotong royong, saling asah, saling asih, saling asuh. Dan pemimpin apapun, sekecil apapun tiga pemimpin, dia harus bisa menjadi suri teladan dalam menegakkan persatuan dan kesatuan bangsa, sekecil apapun. Dan yang keempat, ini adalah filsafat demokrasi. Demokrasi harus santun dan harus dijalankan dengan pemilu, dengan pemilihan, harus untuk mufakat, untuk bersama-sama dengan cara yang berbeda-beda, tapi tujuannya sama, untuk membangun kejayaan bangsa. Lembaga pemerintah, apakah dia eksekutif, legislatif, yudikatif, haruslah orang-orang yang arif dan bijaksana. Bukan orang yang berduit, yang mementingkan kepentingan diri sendiri, enggak. Orang yang arif dan bijaksana. Politik dilaksanakan secara santun dan beradab, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dan hukum harus bisa memberi keadilan dan kebenaran bagi seluruh rakyat, bukan hanya bagi sebagian rakyat, bagi seluruh rakyat. Kemudian filsafat kehidupan kita. Ini yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus punya kesadaran dan kepekaan sosial. Seperti tadi terjadi orang sudah pergi keliling dunia, tapi tetangga sebelah tidak kenal. Tidak punya kesadaran dan kepekaan sosial. Terpenuhi secara adil, wisma, warag, wastra, waras, wicaksana, waskita. Kita harus punya rumah. Kita harus bisa makan. Kita harus bisa berpakaian, punya pakaian, kesehatan, pendidikan, dan bebas berbudaya, beragama, kemudian bebas melakukan usaha. Ini waskita. Ini kita punya, itulah kehidupan yang mau satu menjaga itu. Dan pelestarian, memberi pelestarian dan pemberdayaan sumber daya alam ini yang penting. Untuk kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat. Sekarang hanya sedikit rakyat merasa sejahtera, banyak rakyat merasa tidak sejahtera. Dan ilmu pengetahuan teologi yang dikembangkan juga harus kesejahteraan yang berkeadilan. Ini yang sangat penting yang nomor 5 ini. Pemberdayaan potensi bangsa. Potensi sumber daya manusia bangsa. Kekayaan alam harus dikelola oleh sumber daya manusia bangsa. Untuk menghasilkan nilai tambah yang optimum. Untuk apa? Untuk bangsa. Untuk kesejahteraan bangsa yang berkeadilan. Ini makanya Tuhan menganugerahkan kita bangsa Indonesia sumber daya alam yang berlimpah Allah untuk harus dikelola secara arif dan bijaksana untuk kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh bangsa. Ini yang sangat penting, ini yang belum terlaksana. Nah, ini apa? Itiasa Mahabharata ini menjadi apa? Itu menjadi cermin kehidupan kita. Ini yang ingin kita soroti apa? Terjadi intrik dan manipulasi politik dan ambisi kekuasaan para pembesar-pembesar di Hastinapura. Sehingga berakibat terjadinya perang saudara yang sangat besar yang dinamakan Baratayuda. Apa yang terjadi? Kenapa terjadi intrik-intrik seperti itu? Nah, karena keserakahan dan ambisi kekuasaan dari Raja Dasrasta dan anaknya Duryodhana. Padahal Dasrasta ini adalah hanya menggantikan adiknya. Raja yang sejatinya adalah Pandu. Karena Pandu bertapa ke hutan, diserahkan untuk sementara Raja Dasrata yang buta.
Sehingga karena keserakahan itulah terjadi intrik-intrik politik dan ambisi kekuasaan, manipulasi politik itu. Dan Bisma, Bisma ini adalah penjaga Hastinapura. Inilah sangat kuat dan bisa menentukan hari kematiannya. Tidak terkalahkan oleh siapapun. Dan dia bisa melakukan sesuatu yang sangat arif dan bijaksana. Tapi karena terjebak oleh janji dan sumpahnya untuk melindungi Hastinapura. Dan janji dan sumpahnya untuk tidak menentang raja. Ini sudah bersumpah seperti itu. Sumpahnya itu karena apa? Pamrih. Terikat, terjebak oleh duniawi. Terjebak oleh Sadripu itu. Begitu juga Drona ini profesor gitu ya. Seorang guru besar. Ini juga karena terjebak oleh duniawi. Sehingga tidak bisa bertindak adil. Karib dan kebijaksanaan hilang. Karena juga gitu yang diyakini. Karena ini sebagai anak Dewa Surya yang sangat sakti gitu. Sehingga dengan kelicikan Duryodhana, dia dijadikan teman, diangkat sebagai raja di satu wilayah di Hastinapura. Sehingga merasa utang budi. Sehingga membela dia Duryodhana, apapun dilakukan, dia bela sampai mati. Sehingga itu pamrih, pamrih duniawi. Dan begitu juga Sakuni. Sakuni ini orang yang sangat cerdas, tapi licik. Dia dendam. Dia sangat apa? Dendam kepada Bhisma. Karena dia ingin adiknya dikawinkan dengan Raja Pandu, tapi Bhisma memaksa adiknya kawin dengan Dasarata yang buta. Makanya itu dendamnya pada Bhisma. Dan dengan dendamnya itu dia berjanji dan bersumpah untuk membuat keponakannya Duryodhana dengan cara apapun supaya dia bisa menjadi raja menggantikan Dasarata. Dan inilah karena intrik-intrik politik ini, ambisi kekuasaan, dan dilingkungi oleh semua pamrih terhadap duniawi inilah sehingga terjadi ketidakadilan dan berakhir pada perang, saudara perang Mahabharata. Ini intrik-intrik manipulasi politik, ambisi kekuasaan, mengutamakan pembenaran bukan kebenaran, kemudian kehilangan karakter dan budi pekerti luhur sehingga berbuah perang yang sangat besar, itu perang Bharatayuddha. Dan sedangkan Pandawa menjaga karakter dan budi pekerti luhur, dia mendapat perlakuan yang tidak adil. Ini pada saat kecil dia hidup di hutan, hidup sangat sederhana tapi kompak, satu dan bersatu berlima ini selalu kompak. Dan ini adalah Pandawa pada sudah kembali ke Hastinapura, sudah besar kembali ke Hastinapura. Kemudian ini terjadi kelicikan Sakuni, membuat ini pertarungan judi, permainan dadu ini yang licik dilakukan oleh Sakuni sehingga Pandawa kalah. Kalahnya Pandawa ini sehingga Pandawa ini diusir. Dan di sana karena kalahnya Pandawa, Drupadi pun ditelanjangi istrinya Pandawa. Ditelanjangi depan umum, depannya raja, depannya Astina, depannya Bhisma, depannya Drona. Mereka semua tidak bisa berbuat apa-apa karena terikat sumpah dan janjinya. Sehingga tidak bisa, moral pun tidak bisa dikendalikan. Padahal mereka semua bermoral. Itu karena terikat sumpah dan janji yang sangat sangat terikat oleh duniawi gitu. Kemudian sehingga Pandawa itu adalah selalu teguh menegakkan dharma, berkarakter dan berbudi pekerti luhur. Dengan waktu dibuang ke hutan pun dia hidup harmonis dengan hutan, hidup harmonis dengan segala yang hidup di hutan itu. Dan Pandawa sangat patuh pada catur guru, patuh pada guru rupakanya, pada bapak dan ibunya, ibunya Dewi Kunti, patuh pada guruji, pada Drona ini, guruji, guru ajinya, guru wisesanya adalah raja, itu negara, patuh, tidak menentang. Dan guru Swadhyaya ini adalah Tuhan Yang Maha Esa, patuh tetap menegakkan, teguh menegakkan kebenaran. Dan penasehatnya adalah Krishna yang diyakini pada saat itu sebagai reinkarnasi dari Dewa Wisnu untuk menjaga kebenaran. Dan ini bisa perlu disadari betul bahwa wanita itu sangat mulia. Karena permainan dadu yang licik terjadi pelecehan wanita. Drupadi dilecehkan. Karena pelecehan wanita waktu Ramayana pun dilecehkan, Dewi Sita dilecehkan, terjadi perang. Makanya wanita itu memegang peranan yang sangat penting, moral yang tidak boleh dilecehkan. Kalau dilecehkan akan terjadi
moral kita akan hancur dan akan terjadi perang Baratayuda. Itu yang terjadi. Dan sehingga terjadi perang Baratayuda. Di dalam Bhagavad Gita dikatakan dimanapun ada Krishna, Krishna itu adalah simbol karakter dan budi pekerti luhur. Kemudian Arjuna itu simbol dari kecerdasan, simbol dari keterampilan semua. Kalau itu berada, maka dia adalah berpihak kepada Pandawa, itu penegak Dharma. Jadi perang antara Pandawa dan Kurawa. Perang antara Dharma dan Adharma. Kurawa penegak keserakahan. Perang saudara ini gitu. Dan disinilah timbul keyakinan dan kesadaran bahwa Satyam Eva Jayate. Dimanapun ada kebenaran, kebenaran itu akan selalu berakhir dan kemenangan. Sehingga dalam perang ini walaupun Pandawa hanya didukung oleh 7 kerajaan, Kurawa didukung oleh 11 kerajaan, dan didukung oleh Guru Sakti Drona dan Bhisma dan Karna, tapi tetap kalah karena kebenaran berada di Pandawa. Sehingga dikatakan diyakini betul, di mana ada moral spiritual, di mana ada karakter dan budi pekerti luhur, dan ada kecerdasan, maka dia akan berbuah kemenangan, kejayaan, keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan ini budaya, ini salah satu budaya yang memberikan pesan moral. Ini adalah sentra tari Sutasoma. Ini adalah pesan moralnya Bhinneka Tunggal Ika Tanana Dharma Mangrua dari Mpu Tantula. Kemudian ini sentra tari Kecak, ini perannya apa? Pesan moralnya adalah spirit persaudaraan, kebersamaan, persatuan, saling isi mengisi, saling melengkapi secara indah gitu. Ini adalah pasar tradisional. Ini spirit apa? Pemberdayaan potensi bangsa, alam dan potensi manusia gitu. Kemudian yang ini kebersamaan, ini sentra tarinya. Ini kebersamaan, gotong royong bersama ibu-ibu. Dan ini semuanya seni budaya itu memberi semangat kebersamaan, semangat persaudaraan semesta yang tulus. Nah, mari kita lihat juga kata-kata indah dari orang-orang bijak. Jalaluddin Rumi ini mengatakan, kepentingan pribadi akan membuatmu buta dan menguburkan ilmu dalam jahat. Kurangnya prasangka membuat kebodohan menjadi bijaksana. Maka kurangilah prasangka, sehingga kebodohan kita akan menjadi bijaksana. Malcolm juga mengatakan pada akhirnya semua orang akan kembali kepada agama. Karena agama selalu menjadi pelindung terakhir dari umat manusia. Dan ini Rabindranath Tagore ini, alam semesta diciptakan Tuhan Yang Maha Esa sebagai panggung drama manusia dengan lakon cinta kasih semesta. Dan alam semesta diciptakan Tuhan Yang Maha Esa sebagai saksi kehidupan manusia dalam kasih semesta tanpa batas waktu dan ruang. Tapi sekarang mencari kasih semesta jarang kita temukan. Kemudian Leo Tolstoy juga mengatakan perang adalah peristiwa terburuk dalam kehidupan manusia. Tidak ada alasan apapun yang dapat membenarkan sebuah peperangan. Tapi sekarang peperangan terus terjadi. Inilah insan mulia Nusantara yang jujur, benar, bijak, tulus, dan punya 9 kecerdasan. Kecerdasan apa? Kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, kecerdasan imajinasi, kecerdasan kreasi dan inovasi, punya kecerdasan intelektual, punya kecerdasan sosial, kecerdasan berpolitik, kecerdasan seni budaya, dan kecerdasan kepemimpinan. Dan memegang teguh nilai-nilai luhur agama, sastra tama, mengutamakan kebenaran. Dan selalu memberikan apresiasi, bukan mengejek, bukan memfitnah, tapi memberikan apresiasi pada semuanya. Bahkan bisa melihat Tuhan pada diri orang lain. Bisa melihat sat pada diri orang lain. Bukan melihat kejelekan pada diri orang lain, tapi kebaikan pada diri orang lain. Dan ini Pancasila buah natama untuk mementingkan kepentingan bangsa, negara, dan kemanusiaan. Dan memberikan kontribusi bersama untuk membangun negara dan bangsa. Dan budaya susilata mengutamakan kesantunan, etika, tata krama. Dan memberikan partisipasi terhadap kegiatan apapun. Dan ini inilah insan
dengan 9 kecerdasan. 9.0 kita saya sering namakan insan 9.0, dan dia bakti kepada catur guru, guru Rupaka, orang tua, leluhur, guru Aji, guru Wisesa, dan guru Swadhyaya. Dan kepemimpinan itu sama, bisa memimpin diri sendiri. Bagaimana memimpin diri? Mengendalikan musuh-musuh yang ada dalam diri kita tadi. Dan bisa memimpin keluarga kita. Setelah itu baru kita bisa memimpin masyarakat, memimpin bangsa dan negara. Dan kemudian ini setelah kita mendapatkan ini, insan dengan 9.0 inilah kita menuju Indonesia emas, adil, damai, sejahtera. Dan ini membangun kejayaan bangsa. Ini ada dua pesan yang sangat menarik. Pesan yang pertama adalah spirit Sumpah Palapa. Ini singkatan saja. Sumpah Palapanya banyak katanya, kata-katanya ini. Yang penting adalah kita satu dan bersatu, semua elemen bangsa. Dan bangsa harus rela berkorban. Rela berkorban untuk bangsa. Sekarang tidak rela berkorban untuk bangsa. Bangsanya berkorban untuk dirinya. Kemudian hidup sederhana dan tidak berfoya-foya, bukan hedonis. Dan terutama mengutamakan kebenaran, mengutamakan etika tata sila, dan mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan kemanusiaan. Dan kemudian dari imputan tular sesanti pada zaman Majapahit, Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangarwa. Ini dari Kakawin Sutasoma. Ini kata-katanya di sana dicuplik ini. Konon Buddha dan Siwa merupakan dua zat yang berbeda. Mereka memang berbeda, tetapi bagaimanakah kita bisa melihat, bisa mengenali perbedaannya? Sebab apa? Sebab kebenaran Buddha dan Siwa adalah tunggal. Kebenarannya tunggal. Wujudnya berbeda. Seperti kita, wujud kita berbeda. Tapi zat yang ada dalam diri kita berbeda. Makanya tatwa masih. Makanya itu keluar kata-kata ini sesanti Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangwa. Berbeda-beda, manunggal menjadi satu, tidak ada kebenaran yang mendua. Ini yang terakhir, ya kalau dikatakan pantun, ya pantun atau apa eh, kata-kata bijak. Biasakan bangun di pagi buta. Lakukan senam bugar untuk kesehatan. Mari kita bangun persaudaraan semesta. Salam semua saudara sebagai kekuatan. Nilai luhur agama, Pancasila, dan budaya kita tegakkan. Indonesia emas, adil, damai, sejahtera kita dapatkan. Damailah hatimu, damai hatiku, damailah kita semua. Salam semua saudara. Terima kasih, Bu Tias. Wow, luar biasa sekali pemaparan dari Prof. Nyoman Sutantre. Bagaimana kita manusia di zaman kali ini terbelenggu oleh musuh yang ada di dalam diri manusia. Baik, luar biasa sekali. Untuk sesi selanjutnya, yakni Putu sudah hadir. Sampaiannya jam atau narasinya yang agak berbeda sedikit. Tadi saya lihat Bante Tejapunyo muncul sebagai guru kami di umat Buddha, tapi kok hilang beliaunya ya? Apa sudah keluar? Kalau masih ada, mohon izin Bante, saya ikut berkomentar di sini untuk apa yang disampaikan oleh Prof. Nyoman. Intinya tidak ada sesuatu hal yang apa hal yang berbeda jauh dengan di Buddha gitu.
sangat appreciate, sangat baik, sangat apa sistematis penyampaiannya luar biasa. Hanya itu yang bisa saya sampaikan ya, karena merewind kembali apa yang saya pernah belajar tadi. Mungkin saudara saya eh, Rama Rahula mau menyampaikan sesuatu dari kalangan Buddha. Monggo, Rama Rahula. Untuk selamat malam Romo senior. Romo Putu. Kalau gitu saya mohon izin dulu ke Romo Putu. Ya, apa yang disampaikan Profesor tadi saya menang Halo, halo. istilah-istilah yang sama ya, Profesor ya. Ada istilah, dengar suara saya semua. Ya, kedengaran Ya, yang keras ya. ada Dhamma, Santi, Karuna juga hampir sama. Cuma kita memiliki pandangan berbeda dengan Buddhis ya. Kalau mungkin di Hindu kan percaya pada Atman, tetapi di dalam konsep Buddhis kita menolak konsep jiwa kekal, yaitu anatta. Dan konsep Tuhan kita memang berbeda. Kalau di Hindu Brahman ya sebagai Tuhan yang Maha Esa ya. Tapi kita tidak, kalau di Buddha kita tidak menempatkan Tuhan sebagai pusat ibadat, tapi fokus pada pengembangan diri dan itu dalam agama Buddha tentu. Dan sertakan tujuan akhirnya kalau Hindu adalah moksa, kalau Buddha adalah nibbana, lenyapnya nafsu, kebencian, dan kebodohan. Namun dari sini ya kelihatannya hampir sama, serupa tapi tak sama, tapi perbedaan ini menjadi indah. Kalau ibarat pelangi itu kan warna-warni. Tapi luar biasa, dari sini saya nyerap ilmunya. Jadi terima kasih Prof, lumayan juga buat bahan saya Sama-sama, untuk terima penelitian kasih. saya sebagai akademisi. Ya, luar biasa sekali. Oke, itu aja. Karena perbedaan itu bukan untuk dibeda-bedakan, Bapak Ibu. Perbedaan itu indah. Terima kasih, selamat malam, dan terima kasih Romo Putu diberikan kesempatan. Baik, itu tadi pendapat juga dari Buddha ya, Romo Rahula, yang menyatakan bahwasannya serupa tetapi tidak sama gitu. Tetapi sekali lagi bahwasannya seperti jika dianalogikan seperti bunga di taman yang begitu beraneka ragam tetapi tetap indah ya Romo ya. Baik, untuk berikutnya, pendapat berikutnya dari tokoh Katolik Bapak Johannes Subekti, Sarjana Hukum, Magister Manajemen, apakah sudah hadir? Siap, selamat malam, Pak Tias. Baik, selamat malam Bapak. Silakan Bapak. Ya, selamat malam, Prof. Tante. Halo. Sebenarnya ini sudah tuntas, sudah paripurna apa yang disampaikan tadi, semuanya sudah nggak ada yang perlu Oh iya tadi. dibicarakan Ya, lagi. ya, ya, ya. Namun begini, kalau kita melihat pada hukum-hukum dalam agama Hindu yang tadi disampaikan itu, kalau di dalam Katolik kan kami harus mengamalkan hukum kasih. Perintah hukum kasih itu yang pertama adalah kasihilah Tuhanmu seperti kamu mengasihi segala sesuatunya. Dan kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Sehingga di dalam hukum kasih yang diajarkan di dalam agama Katolik itu mengenal 3 level. Level pertama mengasihi diri sendiri, level kedua mengasihi sesama, dan level yang ketiga mengasihi Tuhan dalam arti bahwa tingkatan berpikir kita itu ke diri kita sendiri, bersih dulu, baru ke masyarakat, setelah bersih
kita jadilah sapu yang bisa bersih, membersihkan kalau sapu itu juga bersih. Dan setelah itu barulah kita berpusat kepada pengabdian sepenuhnya kita kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus. Jadi level-level yang disampaikan tadi tidak ada perbedaan yang hakiki di antara agama Katolik dan di dalam agama Hindu yang disampaikan. Saya mencoba kembali setelah memahami semua yang dipaparkan oleh Prof. Tantra tadi, lalu saya ingat pengakuan penggali Pancasila, pengakuan Bung Karno. Bung Karno mengatakan, saya ini bukan pencipta Pancasila, tapi saya adalah penggali Pancasila. Dan saya selama ini memang tertarik. Penggali Pancasila artinya kan ada sesuatu yang digali oleh Soekarno. Yang pertama yang digali oleh Soekarno tentu kepribadian bangsa Indonesia yang bersifat gotong royong itu. Yang kedua, ternyata setelah saya melalang buana melihat beberapa literatur, ternyata Bung Karno juga diilhami oleh kebesaran Kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Kalau kita melihat dalam Embung Tantular, di situ tercantum bahwa dalam Kerajaan Majapahit itu landasan yang berlaku itu pancakrama. Saya yakin bahwa Bung Karno juga diilhami oleh Pancasila sehingga menjadi Pancasila. Di mana di dalam pancakrama kita bisa membaca yang pertama adalah Widikrama. Widikrama adalah rasa hormat kepada Sang Pencipta. Kemudian yang kedua di dalam pancakrama Majapahit itu adalah Pitara Krama. Di situ kita menghormati leluhur. Dan yang ketiga yang disampaikan di dalam buku itu, Sutasoma itu adalah manusia kerama. Hidup harmonis dengan sesama. Hidup harmonis dengan sesama manusia dengan segala watak dan sifatnya. Kemudian buta kerama. Buta kerama menghormati, menghayati, dan memelihara alam semesta. Harmonis dengan alam semesta. Dan yang kelima, negara kerama. Artinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hak dan kewajiban mesti harus diwujudkan di dalam fakta yang dilakukan oleh masing-masing anggota masyarakat. Terus di sini berarti bahwa ajaran Pancasila yang oleh Bung Karno sudah di Dharma baktikan kepada bangsa kita itu tidak lepas dari sejarah masa lalu, sejarah kebesaran Majapahit pada 1293 sampai 1527 itu. Dan Bung Karno di dalam memberikan ajaran Pancasila itu ternyata beliau juga menginginkan, mencita-citakan bahwa Pancasila itu bukan hanya dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Tetapi pada 30 September 1960, Pancasila dibawa Bung Karno ke PBB di dalam pidato yang terkenal, To Build the World New. Di sana Bung Karno mensosialisasikan Pancasila, bahwa Pancasila itu bisa dipakai di dunia internasional sebagai pandangan hidup seperti bangsa Indonesia. Sehingga di kalangan PBB tanggal 30 September 1960 itu ditandai sebagai apa? Memory of the World, kenangan atas pidato Bung Karno. Cuman memang Bapak Ibu dan saudara yang saya hormati, sayangnya Pancasila yang sudah diterima oleh dunia internasional saat ini justru redup
di bumi pertiwi, di mana Bung Karno mencoba untuk menggali, menanamkan, dan menumbuhkan Pancasila. Tapi apa yang disampaikan Prof. Andre, semuanya sudah lengkap dan tidak ada perbedaan antar agama yang ada di Indonesia, sehingga saya sekali lagi menyampaikan apresiasi dan saya menerima kuliah 6 SKS malam hari ini, semua materi yang disampaikan oleh Prof. Andre tadi. Ini Mbak Tias, komentar dari saya. Terima kasih, selamat malam. Kita Ini semua artinya Pak, bersaudara. ini artinya Pak Bekti antara agama dan Pancasila harus menyatu, tidak bertentangan gitu kan? Betul, jadi kalau agama bersumber pada kitab suci, Pancasila bersumber pada konstitusi, dan kedua-duanya merangkum di dalam kehidupan kita berbangsa, bernegara, dan berkeluarga dalam pribadi. Sama sekali melengkapi, tidak ada perbedaan. Begitu, Prof. Ya, 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 ya. Suun Pak Bekti. Baik, luar biasa sekali tanggapan dari Bapak Johannes Subekti ya, yang menyatakan bahwasannya bagaimana Pancasila, agama dan Pancasila ini harus bersatu. Sangat luar biasa sekali. Baik, untuk tokoh berikutnya dari Konghucu, W.S. Junarto, sudah hadir? Selamat, selamat malam Mbak Tias, Prof. Selamat Chandra. malam, Salam Bapak. semua saudara. Monggo, Bapak. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih Prof atas pencerahannya malam hari ini, mengingatkan kita semua Sama-sama. bahwa memang kalau kita bilang agama kita beda-beda, dari Hindu, dari Buddha, dari Kristen, dari Katolik, dari Penghayat maupun Islam, dan begitu pun juga dari kami Konghucu. Tapi yang perlu digarisbawahi bahwa agama menurut keyakinan kita masing-masing adalah bimbingan menempuh jalan suci kita masing-masing sesuai dengan ajaran kita. Dan kalau itu kita terapkan dalam nilai kehidupan kita sehari-hari, beragama maupun bernegara, maupun dalam kebudayaan kita masing-masing, walaupun saya yakin bahwa kebudayaan kita juga ada pengaruhnya dari tanah air yang kita pijak. Sama seperti di dalam kebudayaan Konghucu, kalau di negeri nenek moyang kita, cap gome itu udah ada, Prof. Hmm. Sembahyang cap gome itu udah ada. Yang lebih dikenal dengan Yen Xiao. Hmm. Adanya hanya di kita Indonesia. Ini adalah perpaduan yang menurut saya, menurut kami adalah nilai-nilai budaya yang ada di tanah air kita ambil Hmm. dan kita Ya. satukan sebagai budaya baru dalam iman kita agama Konghucu. Itu saja tanggapan dari saya, Prof. Terima kasih pencerahannya. Ya, terima kasih. Matias, Prof. Chandra. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Baik, demikian tanggapan dari W.S. Junarto bahwasannya keyakinan masing-masing sesuai dengan ajaran kita masing-masing, jadi dengan penerapan di dalam kehidupan sehari-hari. Baik, untuk berikutnya, tokoh dari agama Islam, Bapak Kiai Lukman Hakim, Sarjana Filsafat, Magister Sosial. Apakah sudah hadir? Ya, bisa terdengar suara saya? Inggih, sudah Bisa, terdengar jelas. Bapak. Silakan Bapak. Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Mohon izin Bu Tias dan Prof. Nyoman Sutantre yang Terima kasih. sudah banyak sekali memberikan kita kuliah pada malam hari ini. Alhamdulillah saya banyak sekali mendapatkan pelajaran terutama mengenai Pancasila yang tadi ditekankan
budaya serta agama, hal-hal yang itu ada di dalam agama Hindu juga mungkin ada identik dengan di agama Islam. Yang itu nilainya adalah nilai universal yang ada di semua agama. Hal yang ditarik adalah fenomena-fenomena yang sekarang terjadi di masyarakat, yakni masyarakat sudah mulai bergeser, yakni ada fenomena hedonisme, konsumerisme di dalam sosial mungkin ya, ilmu sosial ini sudah berganti dari yang dulunya modern ke posmo sampai sekarang di post-truth kalau nggak salah sekarang ini. Artinya keadaan di mana fakta objektif memiliki pengaruh lebih kecil, artinya masyarakat sekarang lebih mudah percaya informasi, lebih mudah percaya informasi yang tidak terverifikasi. Nah, padahal informasi yang tersebar itu belum tentu informasi yang benar. Akhirnya keadaan-keadaan yang didukung dengan medsos dan keadaan-keadaan yang di situ ada krisis kepercayaan membutuhkan agama, nilai budaya, serta nilai Pancasila di situ. Di Islam sendiri ada hadis yang itu atau perkataan ulama kalau tidak salah di ad-dinu khuluqun, agama adalah akhlak, yakni agama bukan hanya ritual tetapi implementasinya adalah melalui perilaku karakter yang baik. Jadi contohnya misalkan sholat hanya ritual saja tanpa kejujuran di situ, maka sholatnya hampa. Puasa tanpa kesabaran atau empati di situ hanya sekedar menahan lapar saja, hanya formalitas. Maka sesungguhnya akhlak atau adab atau yang dinamakan adab, etika itu sangat sebenarnya ditekankan di dalam Islam. Bahkan Buya atau guru kami sendiri, Gus Nizam, di dalam konsep sosial atau bermasyarakat, beliau menyampaikan ada 5 konsep T, yakni ada ta'aruf, tafahum, tasamuh, ta'awun, dan takaful. Ta'aruf yang artinya saling mengenal, tafahum saling memahami, tasamuh saling toleransi, ta'awun saling menolong, dan akhirnya takaful saling menanggung. Nah, jika itu terjadi di masyarakat kita, maka hal-hal yang tadinya itu kurang pas bisa disaling tanggung, tolong menolong, gotong royong, dan akhirnya tercipta juga nilai-nilai yang ada di Indonesia ini menjadi insan yang tadi paripurna kepada masyarakat. Di antara yang lain, sering kita dengarkan mungkin setiap sore atau menjelang sholat itu ada syairnya Buya atau Gus Nizam, kurang lebih seperti ini: kelawan konco, dulur lan tonggo, kang podo rukun, ojo dak sio. Artinya antara kita tetangga maka saling merekatkan di antara kita semuanya. Karena sesungguhnya kepentingan kita adalah kepentingan untuk membangun bangsa Indonesia, kepentingan untuk membangun agama di masing-masing agama yang itu terwujud di dalam Pancasila yang 5 itu. Maka sesungguhnya titik tekannya adalah agama adalah akhlak yang terpuji
akhlak-akhlak terpuji dari diri yang terpuji juga. Maka ketika akhlak seseorang terpuji, maka dia akan nyebar di antara kiri, kanan, depan, belakangnya juga akan terpuji, santun, tidak ada rasa iri, dengki, dan lain sebagainya. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika salah kata atau bagaimana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Ya, baik, demikian tanggapan dari Bapak Kiai Lukman. Bagaimana fenomena lebih mudah percaya informasi yang kurang baik, yang tidak baik ya. Jadi akhirnya keadaan membutuhkan nilai agama, nilai budaya, dan nilai Pancasila tentunya. Jadi sekali lagi bahwasannya agama adalah akhlak dan agama bukan saja ritual, tetapi melalui perilaku dan karakter yang baik. Ya, jadi demikian tanggapan dari Bapak Kiai Lukman. Baiklah, kita beralih ke sesi berikutnya, yakni sesi tanya jawab. Silakan bagi para peserta maaf. yang hadir di Zoom. Mohon maaf Nggih. Bu Tias, ya menyela sebentar mungkin bisa dari penghayat. Ini ada saya lihat Pak Januri Oh, Haryanto. ada nggih. Ya, silakan Bapak Januri Haryanto. Nah, silakan Bapak Zainuri, silakan. Ya, terima kasih. Selamat malam semuanya. Salam semua saudara. Bisa on cam Setelah Pak, saya mohon maaf Pak. Oh iya, tapi rada tipisan strum iki. Nah, Biar bisa lihat Pak. Nah, gini Pak, mau Ya, Pak Ica. ditampilkan. aku isin soalnya bar sobo kebon jambu lho, gogro kabeh kembange. Ya, Ya, silakan. saya sangat sangat sekali apa yang telah dipaparkan oleh para tokoh-tokoh tadi. Koyok-koyok aku gak iso ngomong lho. Ya, namun di sini saya coba menyoroti tentang agama, Pancasila dan budaya. Maka yang saya tangkap di sini apa yang ada di kitab saya itu mengatakan bahwa agama itu untuk mengatur kepribadian seseorang, membentuk akhlak dan moral, bukan akhlak saja, namun membentuk akhlak dan moral agar berjiwa mulia. Pancasila adalah sebuah tuntunan untuk bermasyarakat, untuk mengatur kehidupan masyarakat atau rakyatnya, karena di situ berbagai macam unsur, ada yang beragama Islam, Hindu, Buddha dan lain sebagainya. Agama itu untuk menuntun hidupnya. Jadi antara hidup dan kehidupan itu berbeda. Hidup dan kehidupan itu berbeda. Maka tersebutlah apa? Jiwa, raga, jasmani, rohani. Nah, yang menjadi runyam di sebuah negara atau bangsa itu apabila agama itu ngobok dasar-dasar dari sebuah negara. Lah ini yang repot kan begitu. Nah, akhirnya seperti yang disampaikan tadi Prof. Sutantra tadi, yang tadi apa? Pembenaran bukan kebenaran gitu loh. Pembenaran ini saya enak dhewe. Tidak memperhitungkan merugikan orang lain kah? Negara kah? Tidak diperhitungkan. Demikian. Nah, budaya itu adalah apa? Dari asal kata budi dan daya. Budi itu adalah amal perbuatan. Daya itu adalah energi atau sebuah pencarian. Maka di setiap daerah muncullah ada masing-masing daerah itu. Nah, maka sekali lagi negara ini sedang kehilangan. Kehilangan apa? Ya tadi kehilangan adat ketimuran
nyuplek dari TV One kemarin, ya kan, tentang meme Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu. Mahasiswa teriak, lu itu kan demokrasi. Iya demokrasi, tapi demokrasi yang seperti apa? Kita ini bangsa ketimuran nih. Kalau hal semacam itu mau film disensor kok malahan. Kan begitu. Nah, terus saya batin, coba kamu kalau hidup di Eropa, maaf, di saat ada perjamuan makan, kamu terus apa itu sendawa ya, glegeken sendawa atau kentut misalkan, maaf. Itu orang Eropa, orang Barat itu enggak masalah itu. Wah, bagus itu. Bagus itu berarti udara-udara kotor yang di perut pada keluar, enggak masalah. Tapi kalau di adat ketimuran, di saat kita ada perjamuan, makan malam bersama, bersendawa ataupun maaf berkentut, hanya dibalang dingklek karo kancane kan gitu. Nah, demikian secara singkat saja karena tadi sudah banyak sekali apa yang diuraikan oleh para tokoh-tokoh tadi. Sekian, terima kasih. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Mohon maaf tadi Pak Januari tidak terlihat ya. Ya, Baik enggak apa-apa. untuk ini Bapak. Jadi dari Bapak Januari, agama membentuk akhlak dan berjiwa mulia. Dan Pancasila adalah sebuah tuntunan untuk mengatur masyarakat. Jadi demikian tanggapan dari beberapa tokoh. Untuk sesi selanjutnya yakni sesi tanya jawab. Bagi para peserta yang hadir di Zoom ini, dipersilahkan untuk bertanya. Silakan. Tes, selamat malam. Selamat malam, Bapak. Ya, apakah bisa dengar suara saya? Dengan siapa ini? Bante ya? Halo, Bante Teja ya? Kelihatannya ya. suara Bante ya. Oh Bisa iya, dengar suara saya? bisa dengar Bante. Mungkin bisa on cam Bante. Dengar dikit putus-putus dikit. Boten sakit. Saya lagi ada di Ancol dan lagi tidak bisa untuk on cam. Oh gitu ya, oke Bante. Apunten ya semuanya ya. Tadi juga sudah diwakili dari Romo Putu Teja beliau dari Bali juga. Dan memang saya tidak hadir sebenarnya hari ini, Pak, ikut nimbrung saja di tengah-tengah. Tadi saya tidak banyak mengetahui dengan jelas dari apa yang disampaikan, tapi garis besarnya sih luar biasa dari apa yang disampaikan Prof. Dan sebenarnya gini, kita hidup ini mau nyari apa gitu? Kalau kita mau mencari ilmu akan dapat ilmu. Kalau kita mau mencari emas akan dapat emas. Kalau kita mau mencari uang akan dapat uang. Tapi kalau kita mencari kebajikan, mungkin kita dapat ilmu, dapat emas, dapat kedudukan, dapat macam-macam semuanya. Bahkan kebahagiaan duniawi dan surgawi pun bisa kita dapatkan. Jadi beberapa waktu yang lalu sempat ada seseorang yang bertanya. Jadi dia itu keyakinannya tidak sama dengan kami. Tapi dia merasa cocok dengan agama Buddha. Dan kemudian bertanya, apakah saya harus pindah agama Buddha untuk mempelajari ajaran Buddha? Ya saya jawab, tepatnya itu sebenarnya bukan agama Buddha. Agama Buddha ini mungkin di Indonesia disebut dengan agama Buddha, tapi sesungguhnya bukan agama Buddha tepatnya. Karena Buddha itu juga bukan prinsip dunia dan seisinya yang mengatur makhluk ini mau begini dan begitu, nanti kaya atau miskin, sempurna atau tidak sempurna, bukan begitu. Tapi Buddha ini adalah seorang guru
Beliau orang yang telah mencapai kesadaran agung, yang telah mampu mencapai kesempurnaan dan mengajarkan ajarannya yang disebut dengan Dharma untuk semua orang, semua makhluk itu bebas dari penderitaan. Jadi Dharma ini disampaikan tujuannya semata-mata hanya bagaimana supaya semua orang, semua makhluk bebas dari penderitaan. Jadi Dharma ini sebenarnya sifatnya juga universal. Mau orang beragama apapun, mau tinggal dimanapun, selama pikiran, ucapan, perilakunya benar, maka hidupnya saat ini bahagia, setelah meninggal dunia pun juga berbahagia. Tapi walaupun orang itu punya agama A, B, C, D, E, F, G, tapi kalau pikiran, ucapan, perilakunya, kehidupannya itu tidak benar, buruk, jelek, jahat, melakukan tindakan berdosa begitu, maka hidupnya saat ini menderita, setelah meninggal dunia pun juga menderita. Itu Dharma. Nah, dari apa yang semua diyakini, kita harus bisa pastikan bahwa kita setelah mempelajari dan mempraktekkan ajaran-ajaran itu bisa bebas dari penderitaan. Kalau kita tidak bisa bebas dari penderitaan, untuk apa juga kita mempelajari ajaran itu, melaksanakan ajaran itu, kalau ternyata tidak membawa kita pada kebebasan. Mengingat bahwa Buddha, sebelum beliau mencapai kebudaan, maksudnya sebagai seorang pangeran, Siddhartha, beliau melihat 4 peristiwa. Ada orang tua, ada orang sakit, ada orang meninggal dunia, dan seorang pertapa. Nah, karena itulah peristiwa-peristiwa itulah yang menyebabkan akhirnya Pangeran Siddhartha, si putra mahkota ini meninggalkan istana. Dan ini saya rasa bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Banyak orang di dunia ini fokus hidupnya hanya mencari harta, tahta, kekuasaan. Dan bahkan tidak jarang agama yang bisa membuat orang menjadi baik, banyak juga dosa-dosa dilakukan atas nama agama juga. Nah, di sini bahwa ajaran ini harus benar-benar membuat siapapun yang mempraktekannya, melaksanakannya, bisa membebaskan diri dari penderitaan yang disebabkan dari perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukan. Jadi memang di dalam Buddhis itu oleh diri sendiri kejahatan dilakukan. Oleh diri sendiri kejahatan tidak dilakukan. Oleh diri sendiri seseorang bisa menjadi suci, suci dan tidak suci itu tergantung pada dirinya sendiri. Jadi oleh diri sendiri kita berbuat buruk, berbuat jahat yang mengakibatkan penderitaan sekarang dan juga yang akan datang. Oleh diri sendiri juga orang berbuat kebajikan yang membuat hidupnya saat ini bahagia, meninggal terlahir di alam bahagia. Nah, ada satu hukum yang disampaikan di situ tentang hukum karma, tentang hukum sebab dan akibat, di mana ada sebab menimbulkan akibat, di mana ada akibat pasti diawali dari sebab-sebab yang mendahului sebelumnya. Kemudian mengenal juga tentang 4 kebenaran mulia. Kita harus tahu benar-benar penderitaan itu seperti apa sih? Nah, kemudian setelah mengetahui penderitaan, apa yang menyebabkan penderitaan ini? Kita harus ketahui dengan jelas juga. Kalau kita tidak tahu penderitaan itu sebuah kegagalan untuk memperoleh kebahagiaan. Jadi kalau kita sudah tidak tahu tentang penderitaan aja itu sudah kegagalan memperoleh kebahagiaan. Dan yang kedua itu adalah mengetahui tentang apa yang menyebabkan kita menderita. Nah, kalau kita mampu mengetahui ya yang menyebabkan kita menderita ini, kita bisa kikis, bisa singkirkan. Tidak ada sebab yang menimbulkan penderitaan, maka di situ ada akhir dari penderitaan. Dan jalan tengah untuk mencapai akhir dari penderitaan itulah yang harus diterapkan. Jalan tengah yang beruas 8. Jadi hidup ini ya tidak perlu ekstrim-ekstrim lah. Mau ekstrim juga untuk apa?
Misalnya mau menyiksa diri yang berlebihan seperti yang pernah dilakukan oleh Pertapa Siddhartha. Juga nggak benar juga. Misalnya kita hidup hanya mau kedunian, nyari harta, kekayaan, materi duniawi, untuk apa juga? Loh, pada saatnya semuanya juga akan ditinggalkan. Jadi harus bisa dipastikan bahwa dengan kita mempraktekkan ajaran agama, kita sendiri bisa bebas dari penderitaan, dan apa yang kita praktekkan itu membuat orang lain, makhluk lain juga bahagia. Sehingga konsep di dalam Pancasila tadi semuanya akan terpenuhi, akan bisa terlaksana karena semuanya bisa benar-benar menerapkan, mempraktekkan ajaran yang luhur di setiap keyakinan yang diyakini. Karena kita yakin bahwa di setiap ajaran agama itu ada benang merah untuk bisa diterapkan bersama-sama untuk menciptakan kedamaian, menciptakan kebahagiaan, dan menciptakan kesejahteraan yang bisa dirasakan secara adil dan merata di Indonesia dan di seluruh penjuru dunia. Maka kata terakhirnya adalah Sapi Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Begitu, terima kasih. Saya nimpal-nimpali Waduh, saja. Bante. Monggo dilanjutkan. Ya, baik Bante. Berarti tadi ini bukan pertanyaan tetapi merupakan tanggapan ya. Jadi ini tanggapan bagaimana Merupakan pupuk bawang. Saya cuma pupuk-pupuk bawang dari Romo Putu sama Romo Rahula tadi. Namanya Iya, pupuk bawang itu bukan pemain utama, Mbak. Bawang putih itu baik obat Bante. itu, Romo. Bawang putih. Bawang putih itu obat. Bubuk bawang putih obat. Ya, sikap utama itu Monggo. merendahkan diri memang. Iya, Coba Bante. Padi yang berisi kan begitu, Pak. Putih. iya. Ya, Semakin betul. Tidak, berisi, semakin merunduk. Ya, tidak. Bawang itu salam adalah kangen obat, Pak. Bante. Sudah menjadi insan mulia itu, Bante. Ya, Sudah insan Udah mulia. dari semuanya dulu lah bisa itu. insan mulia semuanya. Luar biasa. Ya. Mungkin Pak Ardiana Oke. mau menambahi juga. Ye, Mbak Ulan, Pak Ibu, para tokoh, DMP, salam semua saudara. salam Salam semua semuanya. saudara. Senior saya banyak di monitor ini, apalagi tadi sudah banyak disampaikan sama Prof. Nyoman Sutantro, ya, karena ada 3 hal yang disampaikan Pak Prof. Tantro, lalu dikolaborasi menjadi satu, sehingga kita mendapatkan insan yang berbudi luhur eh, generasi emas ke depan, yaitu agama, budaya, dan nilai-nilai luhur dari agama. Banyak para tokoh sudah menyampaikan, mohon maaf saya tidak akan menyampaikan lagi dari apa yang disampaikan itu, ya tentunya kita perlu ini ditegakkan, diamalkan, diaplikasikan. Yang penting bagi kita semua, bagaimana diri kita untuk selalu teguh, taat dan patuh. Taat terhadap ajaran agama, patuh terhadap pemimpin dan guru wisesa pemerintahan kita, dan teguh pada diri kita sendiri. Hanya itu kira-kira untuk mengawal hidup kita, memandu hidup kita. Karena memang banyak panduan-panduan yang sudah ada di dalam kehidupan ini untuk menjadikan negara, bangsa, keluarga, dan diri kita bermanfaat untuk orang banyak. Demikian barangkali, karena nilai-nilai luhur memang harus bersemayam pada diri kita untuk bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih.
salam semua saudara. Karena senior-senior saya di sini, saya nggak berani banyak. Karena memang begitulah apa yang telah disampaikan pada oleh para senior dan tokoh-tokoh keyakinan yang ada pada malam hari ini. Oke, terima kasih. Salam semua saudara, Mbak Ulan. Monggo. Ya, salam semua. Salam semua saudara. Baik, demikian tambahan dari Pak Dewa Ketutrake. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab sudah berakhir. Kami persilahkan kepada narasumber kita, Prof. Nyoman Sutantre, untuk memberikan closing statement-nya. Ya, terima kasih Bu Tias. Syarat singkat saja. Saya sampaikan secara singkat, tadi sudah panjang. Mari kita dengan spirit salam semua saudara, kita bisa memetik nilai-nilai luhur dari agama-agama yang berbeda yang kita peluk, yang kita percayai. Dan kemudian bisa memetik nilai-nilai Pancasila yang satu. Karena Pancasila tidak ada dua, satu. Kalau agama ada banyak, kita bisa memetik nilai-nilai luhurnya. Walaupun agama kita berbeda, tapi nilai luhurnya sama. Kemudian kita bisa memetik nilai-nilai luhur budaya yang berbeda. Daerah pun satu daerah berbeda, tapi punya nilai-nilai luhur yang sama. Untuk apa? Untuk membentuk diri kita, supaya menjadi insan mulia. Tadi Bante mengatakan insan yang tidak ada permasalahan, tidak ada kesusahan gitu. Suka tanpa wali duka. Membentuk karakter dan budi pekerti luhur. Untuk apa? Untuk membentuk persaudaraan semesta atau membentuk kehidupan, kalau di Hindu dikatakan kehidupan sardem jagat kita. Jadi sehingga dengan spirit, semangat, salam semua saudara itulah kita bisa memetik nilai-nilai luhur agama Pancasila dan budaya untuk menjadikan diri kita menjadi insan luhur Nusantara, untuk bisa membangun kehidupan yang rukun, damai, harmonis, adil dan sejahtera dalam kebinekaan, dan suka tanpa wali duka. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Salam Baik, semua. terima kasih Prof. Nyoman Sutantre atas closing statement yang diberikan. Izinkan saya menyimpulkan beberapa poin yang saya catat dari jagungan online pada malam hari ini. Yang pertama, di mana agama mengajarkan kebenaran. Dan berikutnya, budaya mengajarkan susila dan etika. Dan bagaimana Pancasila mengutamakan nilai-nilai luhur kebangsaan. Di mana generasi muda harus berani, jujur, serta berkontribusi bersama. Melakukan kebenaran untuk bangsa Indonesia. Dan di mana sanatana dharma, sumber dari segala ilmu, pengetahuan spiritual, dan material. Sebagai tuntunan rohani dan jasmani dalam membentuk karakter dan budi pekerti luhur. Menuju moksatam jagadita. Baiklah Bapak dan Ibu serta para tokoh yang hadir, pemaparan tema nilai-nilai luhur agama, Pancasila, budaya, membentuk insan mulia Nusantara, yang mana setiap agama dan kepercayaan yang hadir dan berkembang di negara kita tercinta, Indonesia, mempunyai satu tujuan yang sama, yakni untuk membentuk insan mulia Nusantara. Demikianlah berakhir juga perjumpaan kita pada malam hari ini. Izinkan saya menutup dengan sebuah pantun. Indonesia tumbuh dengan penuh kasih. Cakep. Dunia kagum pada budayanya. Cakep. Saya Nilu Putukirtiasih. Sampai jumpa di jagungan online selanjutnya.
Waktu saya kembalikan ke Mbak Ulan selaku Cakep MC. dan luar Cakep. biasa. Semua saudara. Cantik. Wassalamualaikum Cakep. warahmatullahi Cantik Pak wabarakatuh. Bekti. Om Swastiastu. Waalaikumsalam. Ya, Salam Rahayu. salam semua saudara. Ya, Cakep, cakep. Mbak. Ya. Ya, cakep banget ya. Pantunnya juga, Mbak Ulan, orangnya Mbak juga. Ulan berpantun, Mbak Ulan. Mbak Ulan berpantun, Mbak Ulan. Oh iya, ini saya harus Yuk, Mbak berpantun Ulan, juga nih. pantun. Baik, saya ucapkan terima kasih dulu Iya. kepada Profesor Insinyur Nyoman Sutantre yang sudah memberikan kuliah yang sangat luar biasa buat kita semua di sini ya. Dan juga kepada seluruh tokoh rohaniawan IMP yang sudah memberikan tanggapannya, dan juga kepada seluruh peserta jagongan online yang dengan setia selalu mengikuti jagongan kita bersama. Jangan lupa untuk mengisi absensi dan kuesionernya. Dan ini sebelum sebelum saya tutup ini Prof, ini kita Nah, saya mau ada pengumuman sedikit. Kemarin itu kita diinformasikan untuk IMP mendapatkan slot setiap bulan satu kali untuk siaran di RRI Surabaya. Nah, itu kita dapat slot schedule-nya di Jumat minggu kedua setiap bulannya, dan nanti akan kita gilir dua tokoh gitu di satu bulannya itu ya. Jadi kita start di bulan Juni ini, Bapak-bapak tokoh ini pengumuman untuk para bapak-bapak tokoh ya. Nanti akan saya dimulai jawab. kapan itu, Mbak Berarti Ulan? kalau bulan Dimulai kapan? Juni minggu kedua, Jumat minggu kedua berarti di tanggal berapa itu? 13 kalau nggak salah. 13 Temanya Juni. ditentukan dulu. Nah, ini Temanya? nanti makanya temanya nanti kita diskusikan lagi, Prof. Jadi Ya, mereka ya, ya. terserah kita temanya, tapi tetap seputar moderasi beragama sih. Hmm. Iya, Ya, seputar moderasi ini beragama. sudah Mungkin untuk ada Pak untuk Dewo yang giliran ngatur itu. pertama dari Hindu aja ya, Prof, sama mungkin nanti dari Kristen gitu ya. Pak Apakah Dewo yang Prof Temanya Pak Dewo, Pancasila. jadwalnya Pak kosong? Dewo, Pak Dewo yang ngatur. Duh, Hindu soalnya Hindu sudah punya juga jadwal dengan RRI. Ini Indo baru RRI apa kemarin, TVRI? baru tadi main di RRI, Mbak Ulan. Ya, beda Udah jadwalnya. sering Indo. Beda TVRI, jadwalnya. Beda TVRI jadwal. apa? Apa Oh ini gitu. Pak? TVRI, ya? TVRI. Iya, Hmm. RRI, Prof, siaran Oh, RRI, radio. Prof. siaran radio. Jadi Pak Dewo Jumat yang Tadi Pak sore, Wayan nih. Jumat sore di jam 3, jam 15.00 sampai 16.00. Hmm. kita punya Ya. tokoh Tema kita, postmate. tema malam ini aja Pancasila. Iya, bisa. Itu nanti kan tiap Iya, bulan bagus. kita, Pak. Ya. Iya. Oke, nanti kita bisa japrian aja. Nanti saya japri para Ya, nanti, tokoh. Baik. nanti biar Pak Dewo yang ngatur. Pak Dewo, Iya, iya saya Pak Dewa boleh. ini sekjen pokoknya. Ya, Ya, Ya sarannya Pak Bekti aja bagus Pancasila Pak, diangkat publik ya, RRI itu bagus. Sarannya Pak ya, Bekti. ya, Iya, betul, tema betul. Pancasila nggih. Pak Wulan, Bagus. mohon materi malam ini di-share ya. Oh iya, Terutama nanti di saya akan ya. minta ke Prof untuk mengirim juga ke nanti saya saya ya. kirim Mbak Ulan. Nanti saya kirim Mbak Oke, Ulan. ya, Prof, Minta terima tolong karena kasih. materinya bagus, Prof. Ya, Materinya bagus, Terima Prof. kasih. selalu Terima Kami bagus kasih. tertarik nih sekali. kalau Prof Sutantra Terima ya. kasih. Ya, Ya. baik Bapak Ibu, sangat luar biasa jagongan kita pada malam hari ini, juga dengan moderator yang luar biasa juga, Bu Tias ini kayaknya nggak harus satu kali, kalau Bu Tias ini harus beberapa kali dia jadi moderator. Ya, baik, tema malam ini sangat luar biasa bahwa kita sudah dipaparkan tadi hubungan antara nilai luhur agama, baik Pancasila dan juga budaya ini memang sangat erat dalam membentuk kehidupan bangsa kita, dalam membentuk jati diri dan juga karakter kita untuk menjadi insan mulia. Jadi izinkan saya untuk berpantun juga seperti Bu Tias. Saya juga nggak mau kalah sama Bu Tias ya. Saya juga mau Iya. berpantun. Ya, Nah, berlayar perahu nanti ini menuju seberang. Angin lebih sepoi, cakep. angin sepoi membawa berita. Agama Cakep. dijunjung, Banget. budaya dijelang. Insan mulia lahirkan cinta. Baik, Bapak Ibu, Luar itulah biasa. pantunnya. Cakep. Luar Karena tanpa biasa. cinta hidup kita tiada guna. Baik, Luar Bapak Ibu, biasa. kita Hebat. akhiri Cakep. jagongan Luar kita biasa. pada Pinter malam Mbak hari Wulan ini. pelantunnya.
Mudah-mudahan pintar pantun. Berperang pantun nanti ini. Ya, Iya, kita pokoknya nanti berperang pantun lah setiap Senin. ya. Pak Bekti ini pintar banget berpantun itu. Oh, Setiap kalau rumah Pak Bekti berpantun itu Pak pantunnya Bekti. khusus untuk Pancasila. rayuan-rayuan kelapa. Pancasila, pantun Pancasila itu. Ayo Pak Bekti, Ya. Pancasila, Pak. Nanti Prof Tantro nanti habis ini Iya. pantunnya. Pak Bekti mau berpantun juga. Boleh, boleh. Iya, wih. Saya mau berpantun saya. Iya, Iya, silakan Pak. memang luar biasa ya. Ya, Monggo. berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian. Ya, Mari cakep. kita bangkit Cakep. bersatu untuk Indonesia ke depan. Iya. Cakep. Wah, Bagus, cakep. bagus, bagus. Cakep, cakep. Luar biasa. Sudah Pak, kurang 2 Pak kalimatnya. Sudah. Iya, iya, iya. Oke, oke, oke. Baik, Bapak Ibu, kita akhiri. Jangan kita pada malam ini. Terima kasih. Sampai jumpa Senin depan dengan tema yang berbeda. Wassalamualaikum dan salam semua saudara. Salam semua Salam saudara. semua saudara. Salam